Menjelang bulan suci Ramadan, biasanya aku dan keluarga mengunjungi rumah nenek yang ada di Sukabumi. Kami akan berkumpul, munggahan di sana sebelum bulan suci Ramadan dimulai. Namaku Rido, asalku dari Bandung. Nenekku berada di Sukabumi. Dulu aku pernah tinggal di Sukabumi, dari SD hingga SMP. Ketika SMA, barulah kami pindah ke Bandung. Di Bandung, kami mengontrak sebuah rumah. Sebenarnya di Sukabumi kami mempunyai rumah tinggal yang sampai sekarang masih ada, tidak dijual. Karena kami pindah ke Bandung karena tugas dari orang tuaku. Selebihnya aku mungkin akan lebih lama tinggal di Sukabumi, juga orang tuaku. Rumah yang berada di Sukabumi itu kini kami biarkan kosong. Tapi kami menyuruh orang untuk sesekali membersihkan, mengurus tamannya. Dan kadang kami pun pulang ke sana sebulan sekali. Rumah nenek tidak jauh dari rumah kami yang ada di Sukabumi. Dan saat itu hampir 3 bulan kami tidak pulang ke Sukabumi. Karena satu dan lain hal. Barulah menjelang bulan puasa, kami baru sempat pulang ke Sukabumi dan berencana untuk tinggal sekitar seminggu di sana. Hari itu sampailah kami di Sukabumi. Kami tidak langsung ke rumah, tapi langsung berkunjung ke rumah nenek. Karena di situ beberapa saudara yang lain sudah berkumpul. Aku, ayah, dan ibu pun menyusul ke rumah nenek. Dan ya, kami pun munggahan di rumah nenek dulu. Sekitar jam 10 malam, barulah kami pulang ke rumah. Cukup kangen juga dengan kondisi rumah di Sukabumi. Rumahnya tidak terlalu besar. Memang 2 lantai. Kamarku ada di lantai atas, dan kamar orang tuaku ada di lantai bawah. Di lantai bawah ada 2 kamar. Satu lagi kamar bayi. Saat itu kami persiapkan untuk adikku. Namun sayangnya ibu
kuburan. Jadi kamar itu tidak terpakai sama sekali. Padahal sudah terisi banyak mainan. Sudahlah, jika mengingat hal itu selalu menyedihkan. Ibu bahkan sampai 1 bulan terus menangis. Itu juga yang menjadi alasan kenapa kami pindah ke Bandung. Sampai di rumah, aku menuju ke kamarku. Di kamar sudah tersusun barang-barangku sejak dulu. Kasur yang paling nyaman menurutku sih ya di kamarku ini. Aku tertidur sampai tiba-tiba aku mendengar ada suara langkah kaki berlarian di lantai 2. Refleks aku bangun dan kulihat keluar, tapi tidak ada siapa-siapa. Ma? Pa? Kurasa mereka pun sudah tertidur lelap. Sudahlah. Baru saja aku akan menutup pintu, terdengar ada suara musik box. Seperti musik box pengantar tidur bayi. Dan itu terdengar dari kamar bawah yang dulu akan dijadikan kamar untuk adikku. Perlahan aku menuruni tangga dan ku intip ke dalam kamar itu. Iya, jelas terdengar ada 1 buah mainan yang bunyinya seperti musik box itu bergerak-gerak. Aku nyalakan lampu dan kini semakin terlihat jelas. Sampai akhirnya musik box itu berhenti berputar. Logikanya, jika ingin membuat musik box itu bersuara, harus diputar beberapa kali. Dan dia akan berputar, bersuara. Ini siapa yang muter ya? Aneh. Aku kembali mematikan lampu dan menutup pintu. Baru saja aku tutup pintunya, terdengar ada suara benda jatuh dari dalam kamar. Refleks aku langsung membuka pintu itu dan melihat ke dalam. Kini terlihat ada beberapa buku berjatuhan. Buku cerita dongeng anak-anak yang tadinya tersusun rapi di rak buku, kini beberapa bukunya berjatuhan dan berseceran di lantai. Aku memungutnya dan menaruhnya kembali ke rak buku. Mungkin tadi aku menutup pintunya terlalu kencang, sehingga raknya bergoyang dan bukunya jatuh. Aku berpikiran positif. Kembali aku naik ke atas. Baru beberapa langkah aku naik ke atas. Lampu dapur yang tadinya menyala kini mati secara tiba-tiba. Terus menyala lagi, mati lagi.
dan lampu itu terus berkedip. Konslet apa gimana sih? Aku pun buru-buru turun ke bawah. Di dapur ada meja makan, dan di dekat meja makan itu ada saklar. Karena terus berkedip, nyala mati lampu itu, aku berinisiatif untuk mematikannya saja. Takutnya konslet malah berbahaya. Ketika aku matikan lampunya, ketika kondisi dapur itu menjadi gelap, ya Tuhan, kulihat di meja makan ada yang duduk kaku dengan tatapan kosong melihat ke arahku. Di meja makan itu duduk satu keluarga. Ada ayahnya, ibunya, bahkan 2 orang anak, perempuan dan laki-laki. Duduk dengan posisi kaku melihat ke arahku. Itu terlihat seperti keluarga Belanda. Mereka melihat ke arahku, dan perlahan di lehernya terlihat sebuah garis merah, dan tiba-tiba mengucur darah dari lehernya itu. Aku langsung menyalakan kembali lampu dapur dan sosok-sosok itu hilang. Kejadiannya begitu cepat. Lampu pun kembali menyala tanpa ada masalah. Kubiarkan saja lampu dapur terus menyala. Aku masih tak habis pikir apa yang kulihat tadi. Sampai terdengar suara mainan-mainan yang terus berbunyi dari kamar bayi. Kali ini tidak satu mainan, hampir semua mainan berbunyi bersamaan dan membuat suasana sangat gaduh. Aku langsung membuka pintu kamar bayi dan ketika kulihat ada 2 anak kecil Belanda yang sedang melompat-lompat sambil tertawa-tawa berlarian di kamar bayi atau kamar adikku itu. Setelah aku berteriak sekencang-kencangnya, hingga orang tuaku pun datang. Dan ketika mereka datang, sosok-sosok itu hilang. Lampu dinyalakan dan mainan memang terlihat berserakan. Kami matikan satu persatu mainan-mainan itu. Ayah ibu pun terlihat panik. Kuceritakan apa yang kulihat di dapur dan apa yang kudengar sebelumnya. Ayah pun bilang besok akan coba untuk mencari orang yang bisa membersihkan rumah ini. Sepertinya karena terlalu lama ditinggal, ada sosok lain yang mengisi rumah ini. Keesokan harinya, orang yang akan membersihkan rumah dari hal-hal gaib itu pun datang. Dan setelah mendeteksi ini itu, benar saja ada satu keluarga hantu yang tinggal di rumahku. Semenjak rumah aku ditinggalkan selama 3 bulan berturut-turut,
Mereka mengisinya, dan mereka merasa rumah itu milik mereka. Sebenarnya sosok itu bukan penunggu asli di rumahku. Hanya saja ketika itu melihat tempat ini kosong, mereka pun mengisinya. Akhirnya rumah itu dibersihkan kembali, dan terasa aura rumah itu pun kembali nyaman. Kita tidak pernah tahu ketika kita meninggalkan satu tempat cukup lama, apakah tempat itu masih milik kita, atau bahkan sudah dimiliki oleh sosok yang lain.